Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang. Saya mahasiswa LPTK Min Maulana Malik Ibrahim. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melakukan pembelajaran dengan materi makna dan jenis-jenis puasa sunnah. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Brad. Boleh, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya Betawi. Baik, Bapak akan bertanya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Mantap. Boleh disiapkan dulu. Silakan. Di tempat duduk siap, sebelum belajar marilah kita membaca surat Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada ya? Aldi sama siapa? Aldi. Terima kasih. Berarti hanya 3 orang hari ini yang tidak hadir. Berarti selain daripada itu, alhamdulillah. Yang selanjutnya di pelajaran PAI dan budaya yang sekarang ini kita akan mempelajari tentang makna dan jenis-jenis puasa sunnah. Ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, karena kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran, harus salah satunya adalah kita harus membuang sampah pada gitu ya. Kemudian ketika misalnya yang kemarin ketika kita di rumah, berarti harus bisa bersih-bersih loh. Nah, biasanya kalau kita habis bangun tidur berarti harus membersihkan tempat tidur. Bukan hanya membersihkan, selain itu juga kita harus merapikan tempat tidur. Ya, silakan untuk dinyanyikan dulu sebelum nanti ke tema atau ke materi yang akan Bapak sampaikan, untuk dinyanyikan profil pelajar Pancasila. Dan Pancasila beriman dan beragama Tuhan yang esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjutkan ya dengan materi yang selanjutnya. Di sini ada makna dan jenis-jenis puasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa yang pertama adalah meyakini bahwa puasa sunnah itu adalah puasa yang menganjurkan. Yang kedua, bahwa peserta didik itu mampu menjelaskan makna atau arti atau pengertian daripada puasa sunnah. Kemudian yang ketiga adalah
menjelaskan macam-macam puasa. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan macam-macam puasa sunnah. Ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita lihat makna puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah siam atau sahur, artinya menahan diri. Jadi puasa itu berasal dari bahasa Arab, artinya saum atau atau menahan diri. Ini yang selanjutnya apa? Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya. Ya. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya itu ada 4. Yang pertama adalah puasa wajib atau fardu, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah, yang ketiga adalah puasa makruh, yang keempat adalah puasa haram. Nanti kita pelajari satu-satu. Pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dikerjakan berarti berdosa. Jadi ini wajib hukum. Seperti apa puasa wajib? Yang pertama adalah puasa bulan Ramadan, kemudian puasa Nadar, kemudian puasa kifarat dan puasa Nadar. Selanjutnya adalah puasa sunnah. Nah, ini puasa sunnah yang sekarang kita pelajari. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini merupakan anjuran daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Contohnya puasa apa? Puasa Senin dan Kamis. Yang selanjutnya adalah puasa makruh. Ini puasa yang boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan. Seperti puasa pada hari Jumat saja, misalnya pada hari Sabtu saja, pada hari Minggu saja, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa haram. Puasa haram ini adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Jadi ketika kita kerjakan bahkan mendapatkan dosa. Ini contohnya puasa apa? Ini puasa di hari Idul Adha, di Idul Fitri, kemudian di hari Tasyrik. Ya. Berarti kalau seandainya di hari Tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Berarti kita akan Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 berarti tidak boleh melaksanakan puasa. Tanggal 10 Dzulhijjah, karena itu adalah tanggal di mana di hari kita itu lebaran Idul Adha. Kemudian selanjutnya, jenis puasa sunnah. Pertama, puasa Syawal. Ini puasa Syawal tergolong pada puasa sunnah, yaitu puasa biasanya pada hari kedua, hari kedua bulan Syawal. Biasa 6 hari tapi puasanya. Jadi 6 hari puasa di bulan Syawal. Karena satu Syawalnya kita melaksanakan Idul Fitri. Kalau bulan puasa sunatnya adalah di bulan Syawal. Karena tanggal 1 Syawal kita melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Itu haram kan tadi ya, hukumnya melaksanakan puasa di hari Lebaran. Yang selanjutnya adalah puasa Senin dan Kamis. Ini juga anjuran Rasulullah SAW bahwa beliau melaksanakan puasa di hari Kamis atau di hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi ketika kita berpuasa di hari Senin dan Kamis itu adalah anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga hukumnya adalah sunnah untuk melaksanakan puasa di hari tersebut. Puasa di hari Senin dan Kamis. Selanjutnya adalah puasa Arafah. Ini puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah kita melaksanakan puasa Arafah. Tanggal 10 Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Ya,
Ini tanggal 9 berarti sunnah melaksanakan puasa Dzulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Karena hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Itu diharapkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya puasa Asyura. Nih, puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Ini Muharram ini adalah salah satu bulan di bulan Qamariyah, bahkan bulan pertama di bulan Qamariyah. Makanya kita sudah ada yang namanya Muharram, memperingati 1 Muharram. Yang selanjutnya adalah puasa Sa'ban. Puasa Sa'ban ini adalah tergolong puasa sunnah, dilaksanakan pada pertengahan bulan Sa'ban atau disebut dengan nisfu Sa'ban. Selanjutnya adalah puasa Yaumul Bid, puasa di pertengahan bulan. Nah, ini di pertengahan bulan, bulannya bulan apa Pak? Bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiah atau bulan matahari, tapi bulan Qamariyah, yaitu terjadi di tengah-tengah bulan Qamariyah. Di tengah-tengah bulan Qamariyah tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Itu adalah di tengah-tengah bulan Qamariyah. Yang selanjutnya puasa Nabi Daud. Ini puasa Nabi Daud dianjurkan karena apa? Karena dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Daud. Ya, pada tanggal berapa ini? Pada hari apa misalnya puasa Nabi Daud? Ini sehari berpuasa dan sehari tidak. Misalnya kita katakanlah hari Senin berpuasa, ya kan? Berarti hari Selasa tidak. Hari Rabu berpuasa. Hari Kamis berarti jadi selang-selang 1 hari. Itu merupakan puasa Nabi Daud. Selanjutnya adalah puasa Tasu'a. Berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Nih, yuk terus semangat menjalankan puasa. Mari kita semangat untuk menjalankan puasa. Puasa apa salah satunya? Puasa sunnah. Karena ini puasa ini adalah puasa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Mengerti sampai sini? Oke, baik kalau begitu bakal kerja kelompok ya. Nanti tugasnya adalah untuk ini bentar. Nah, tentukan pasangan antara nama puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Nanti kalian cuma memberikan garis penghubung. Misalnya Senin dan Kamis ini adalah puasa, waktunya adalah Senin dan Kamis. Nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Nanti dipresentasikan ke depan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Nanti menggunakan aplikasi Quizzes, ya. Silakan untuk kerja kelompoknya, siapkan alat tulisnya, ya. 1, 2, boleh tidak? 1, 2, keluar. Aja deh. Ini dari sini 2. Siapkan penggarisnya, ya. Nanti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nanti boleh kalau sudah beres, ya, dipresentasikan ke depan. Siapa saja yang mau ke depan?
Boleh ditebakkan sama pulpen. Nah, dicek lagi. Satu salah diingatkan lagi. Diulangi lagi sambil dibaca. Ya. Sudah nomor satu? Sudah. Boleh untuk dipresentasikan, depan nanti tolong dulu ya. Lihat jawaban kamunya gimana? Question. Jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah. Bentar ya, nanti sampai itu. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Oke. Bentar. Question. Jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah. Puasa Syawal. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Selanjutnya, Jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah. Puasa Abi Dawud. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Question. Jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah. Puasa Taswa. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 10 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. oke, silakan. Question. Jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah. Puasa ayam bid. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah dan waktu puasa sunnah. Puasa Asyura. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 10 Muharram. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis.
jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah, puasa Arafah. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Zulhijjah. Option 4 tanggal 10 Muharram. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Question, jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah, puasa Taswa. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 10 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Question, jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah, puasa Ayyamul Bid. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah dan waktu puasa sunnah, puasa Asyura. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Muharram. Option 4 tanggal 10 Muharram. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah dan waktu puasa sunnah, puasa Arafah. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Zulhijjah. Option 4 tanggal 10 Muharram. Option 5 setiap hari Senin dan Kamis. Question, jenis puasa sunnah dan waktu puasa sunnah, puasa Syaban. Option 1 sehari puasa dan sehari tidak puasa. Option 2 tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Option 3 tanggal 9 Zulhijjah. Option 4 tanggal 10 Muharram. Option 5 pertengahan bulan Syaban. Sudah? Oke. Silakan untuk kembali ke kelompok dua yang sudah dipresentasikan. Terima kasih. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan? Alhamdulillah, Bapak senang sekali ini. Hari ini kalian bisa menjawab, ya. Yang selanjutnya untuk menambah pengetahuan, kita lihat dulu video pembelajaran berikut. Nanti sebelum kita akan melaksanakan aplikasi khusus, juga nanti terakhir proses di Google Form. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika kita melakukannya akan mendapat pahala, dan jika tidak melakukannya tidak mendapat dosa. Yuk kita belajar macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Puasa ini dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Yang kedua, puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Yang ketiga, puasa setiap tanggal 13
13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kelima, puasa Arafah, yaitu puasa setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keenam, puasa Asyura, yaitu puasa setiap tanggal 10 Muharram. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan melalui aplikasi Quizzes lagi, tapi ini secara langsung. Makanya silakan keluarkan HP-nya. Silakan untuk disiapkan HP-nya. Silakan untuk dikeluarkan HP-nya. Kalau yang mau pakai hotspot boleh, itu passwordnya passwordnya 2020 2950 ya, 2020 2950 boleh dikoneksikan dengan Bapak ya, 2020 2950. Kemudian setelah itu kita masuk ke Google ya, Google di HP-nya, kemudian ketikkan joinmyquiz.com ya, ini ada dua, joinmyquiz.com. Kita mulai ya. Oke, pastikan jawabannya benar. Konsentrasi ya. Oke.
Kelihatannya sinyangga ini kemudian kan? Ya. Alhamdulillah. Gimana senang kira-kira pembelajaran ini? Aduh, nilai kelas 83%. Oke. Betul-betul ya secara langsung. Kemudian kita bahas satu persatu dulu nanti sebelum nanti di akhir ada prosesnya. Kita lihat satu persatu nanti jangan sampai salah lagi ketika kita post test. Kita lihat puasa berasal dari bahasa Arab. Puasa berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya, pengertian puasa menurut istilah. Selanjutnya, puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa di makruh sunnah. Puasa tasdik adalah puasa pada tanggal terusan sama Bapak 11, 12, 13. Selanjutnya, puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya ada. Pertama adalah puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan? Atau misalnya masih belum mengerti? Oke, yang selanjutnya kita akan melaksanakan proses ya. Ini di akhir pembelajaran kita tentang makna dan jenis-jenis puasa sunnah. Silakan kalian masuk ke Google, kemudian ketikkan link seperti ini ya. Ketikkan s.id post test puasa sunnah. Silakan kalian ketikkan di situ link ini. s.id post test puasa sunnah. Nah, ketika nanti sudah masuk ke link tersebut, nah ini Bapak perlihatkan ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian pilih nama aliannya di situ. Kemudian dilanjutkan passwordnya. Passwordnya adalah 20 20 29 50. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan tema makna dan jenis puasa sunnah. Tadi sudah kita melaksanakan proses. Alhamdulillah sudah terlihat nilai-nilainya oleh Bapak. Alhamdulillah kalian sudah ada meningkat, bahkan sudah alhamdulillah sudah naik, kemudian penetapannya juga sudah naik. Alhamdulillah yang selanjutnya apa saja materi yang akan kita bahas nanti? Yang pertama adalah ketentuan puasa sunnah, yang kedua adalah hikmah puasa sunnah. Ketentuannya seperti syarat sah puasa, kemudian rukun puasa, kemudian misalnya hikmah puasa sunnah itu seperti apa? Ya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja yang ingin Bapak sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.